Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. How are you today? I hope all of you in good condition. Well, today we will discuss about procedure tech. Procedure tech ini salah satu materi di kelas 12. Pelajaran bahasa Inggris. Materi procedure tech ini materi yang sangat menarik, ya, karena di sini kita how to make something, bisa berupa tutorial dan sebagainya, nanti akan saya jelaskan. Kita lanjut dulu. Sebentar. Oke. Nah, ini beberapa contoh dari yang akan kita buat nanti ya. Oke, langsung dulu ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya, students are able to determine material and arrange the step for making handicraft from plastic bottle. Yang the second one, students are able to present the handicraft made from plastic bottle in the form of video. Procedure tech. Oke, jadi hari ini kita akan making something from plastic bottle. Jadi ini bisa berupa tutorial. Oke. Next, sebelumnya kita bahas dulu definition of procedure tech. Procedure tech itu ada 3. Yang pertama procedure tech manual, kemudian procedure tech tip, dan procedure tech recipe. Ini agak berbeda sedikit, pada dasarnya tujuannya sama. Kalau prosedur tech manual is a tech that explain how to operate or use something. Kalau manual ini untuk menjelaskan bagaimana kita menggunakan sesuatu. Misalnya seperti bagaimana memasukkan kartu SIM ke dalam HP, bagaimana menggunakan chopstick ya. Kemudian bagaimana menggunakan mesin cuci, itu masuk kepada how a procedure tech manual. Kemudian ada procedure tech tips. Procedure tech tip is a tech that explain how to do an activity. Dia untuk tag yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana melakukan suatu kegiatan. Nah, yang ketiga itu yang paling menarik. Yang ketiga itu procedure tag recipe. Is a tag that explain how to make food. Tag yang menjelaskan bagaimana membuat makanan. Jadi kita di sini bisa bereksplorasi. Misalnya bagaimana cara membuat minuman, orange juice, atau bagaimana cara membuat spaghetti. Ini masuk kepada prosedur tag recipe, khusus makanan. Atau bagaimana cara membuat salad buah. Secara in general, we can say that procedure tag is a tag that explain how to do something in sequence of action. Jadi secara umum berdasarkan 3 definisi tadi itu, secara umum dapat kita katakan bahwa prosedur tag itu adalah tag yang menjelaskan how to do something, bagaimana melakukan sesuatu in sequence of action, dalam beberapa langkahnya dijelaskan secara mendetil. Kalau misalnya tadi prosedur tag manual, itu akan kita jelaskan apa-apa bahan yang kita perlukan, atau bagaimana kemudian bagaimana kita cara menggunakan itu. Kalau prosedur resep, prosedur tag recipe, itu kita harus jelaskan apa bahan-bahan yang diperlukan, ingredientnya. Kemudian how to cook, bagaimana langkah-langkah memasaknya, sehingga orang yang melihat atau membaca atau mendengarkan prosedur tag kita dapat mempraktekkan. Inilah prosedur tag. Definisi tag saya rasa sudah clear ya. Oke, selanjutnya social function. Apa itu social function? Social function itu fungsi sosial. Fungsi sosial dari prosedur tag.
The social function of procedure text is to inform the reader about how to do something in sequence of steps. But actually each type of procedure text has its own function as below. Jadi fungsi sosial dari prosedur text itu untuk menginformasikan kepada pembaca how to do something, bagaimana melakukan sesuatu in sequence of step dengan langkah-langkahnya. But actually each type of procedure text has its own function. Jadi tetapi sebenarnya setiap tadi kan ada 3 prosedur tag itu punya fungsi sendiri dia. Ada prosedur tag manual, ada prosedur tag tip, dan ada prosedur tag resipi. Jadi masing-masing prosedur tag ini punya fungsi sosial tersendiri. Ya, kalau tadi kan secara umum, berarti ini secara khusus. Fungsi sosialnya kita lihat saja. Yang pertama, prosedur text manual. Fungsi sosialnya to inform the reader how to operate or use something through a sequence of steps. Fungsi sosial dari prosedur text manual ini untuk menginformasikan kepada pembaca how to operate, bagaimana mengoperasikan, or use something, atau menggunakan sesuatu dengan cara penjelasan langkah-langkahnya. Oke, kemudian social function dari prosedur text tip to inform the reader how to do something through a sequence of steps. Untuk menginformasikan kepada pembaca bagaimana melakukan sesuatu. Tadi kan menggunakan sesuatu kalau prosedur text manual, tapi kalau tip itu how to do something, bagaimana melakukan sesuatu melalui penjelasan langkah-langkahnya. Kemudian yang terakhir itu prosedur text recipe. Yang recipe ini to inform the reader how to make food or beverage through a sequence of steps. Jadi kalau fungsi sosial dari prosedur text recipe itu untuk menginformasikan kepada pembaca bagaimana membuat makanan atau minuman dan langkah-langkahnya. Oke. Selanjutnya generic structure. Generic structure dari prosedur text ini ada 3. Yang pertama goal. Goal itu tujuan. Goal state what is going to do. Goal itu menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Misalnya tadi resipi. Goalnya bagaimana membuat salad buah. Kemudian material. Material contain about thing that we need to make or do something. Dia berisi tentang bahan-bahan atau apa saja yang kita butuhkan untuk membuat dan melakukan sesuatu. Itu namanya material. Ini yang ketiga method or step. Method or step ini adalah langkah-langkah. Method or step is a series of action to do or to make something. Jadi method or step ini berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Kalau di resep itu bagaimana cara membuatnya? Misalnya pertama bersihkan dulu kentangnya, kemudian kupas, setelah dikupas dipotong-potong bentuk dadu, dan seterusnya. Oke. Nah, selanjutnya language feature. Language feature yang pertama using present tense, using imperative sentence, kemudian using connective dan using adverb. Using present tense menggunakan simple present. Kemudian menggunakan imperative sentence. Apa itu imperative sentence? Imperative sentence itu kalimat perintah. Contohnya cut, put, wash, ya. Misalnya cut the potato into two. Kemudian misalnya put the oil,
Oke, itu contoh dari penggunaan imperative sentence. Kemudian using connective. Connective itu kata penghubung. Dia bisa and then, kemudian, after that, sesudah itu namanya using connective. Kemudian using adverb. Using adverb ini menggunakan kata keterangan. Misalnya tunggu sampai airnya tidak mendidih dan dingin. Tunggu sampai air yang mendidih itu tidak panas lagi. Masukkan kentangnya perlahan. Itu contoh dari penggunaan using adverb. Oke, ini karena kita tadi prosedur teks manual, jadi saya memilih di sini how to recycle plastic bottle into something. Nah, ini contoh ada di sini how to make a pencil box. Bagaimana cara membuat kotak pensil. Material. Nah, ini generic structure-nya, bahan-bahan yang dibutuhkan. An empty plastic bottle of mineral water, a sharp cutter, a piece of white or colorful paper, and some pine, some glue. Ini namanya material, bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian step. Step itu langkah-langkah. Wash the plastic bottle. Make sure it is clean when you use it. Cucilah plastik botol. Wash the plastic bottle. Ini adalah imperative sentence. Make sure it is clean when you use. Jadi suruh cuci dulu botol plastiknya, kemudian pastikan itu bersih ketika kita gunakan. Step yang kedua, langkah kedua, cut the bottle into half. Potonglah botolnya ke dalam dua bagian. Kemudian, wrap the bottle with a piece of colored paper. Bungkus botol tadi dengan kertas yang warna-warni. Kalau kita lihat di gambar di sini tidak menggunakan kertas ya, tapi menggunakan kain panel. Kemudian, if you use plain paper, use the pen to make a drawing on it. Jadi di sini kita disuruh berkreasi. Ini kalau kita lihat gambar ini bentuk minion ya. Kemudian now your pencil box is ready to use. Oke, itu contoh teksnya. Biasanya kalau prosedur teks ini sering diajarkan dalam bentuk PGBL, Project Based Learning. Jadi ada timeline-nya, day and date. Jadi pada hari ini apa kegiatan siswa, kemudian penjelasannya. Ini contoh dari project berdasarkan prosedur teks. Make a group consists of 3 students. Ini tugas kalian. Buat buat sebuah kelompok berisi 3 siswa. Make a video. Membuat video. How to make the handicraft from plastic bottle. Bagaimana membuat kerajinan dari plastik botol plastik. Discuss the project. Discuss the project ini nanti bisa masuk ke timeline-nya. Kemudian mention a goal, mention the ingredient, dan presentation. Presentasi akhirnya. Ini syarat-syarat dari videonya. Kalau projectnya berupa video, the video length is not more than 6 minutes. Jadi videonya tidak lebih dari 6 menit. Everyone must take part on the project. Setiap orang harus mengambil bagian, harus berperan dalam project tersebut. Bisa dia presenter, model, kameramen, atau editor. Kemudian the video consists of the process of making the product that demonstrated by the group. Videonya berisi tentang proses membuat sesuatu yang didemonstrasikan secara berkelompok. The step could be spoken. Jadi langkah-langkahnya harus diucapkan, jangan ditulis teks, tapi di speaking. Kemudian the video should be original. Videonya harus original, balance and good composition. Ini sangat penting ya untuk kualitas video. Oke. Itu saja materi kita hari ini tentang prosedur teks. Menarik sekali bukan? Apalagi kalau kita praktekkan prosedur teks
resipi. Tentunya kita akan selain mempraktekkan prosedur teknya juga kita bisa menikmati makanannya. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di waktu selanjutnya. Oke, selamat belajar dan jangan pernah bosan untuk belajar karena apapun dimanapun long life education. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.